Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang semakin sehat ya, semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman ya, beberapa hari kemarin saya nggak bikin video karena memang saya itu sedang dalam tugas yang susah sinyal ya, tidak ada wifi. Kalau untuk bikin video saya bisa saja teman-teman, tapi untuk uploadnya itu memang ya susah ya, karena kalau untuk pakai pakai data gitu ya itu lama sekali ya teman-teman ya. Tapi bukan berarti saya itu tidak mau memotivasi lagi ke teman-teman ya dalam menghadapi gangguan ini. Insya Allah akan saya sempatkan sebaik mungkin. Jadi ketika nanti sudah ada sinyal yang memungkinkan itu ya saya tetap upload untuk memotivasi teman-teman ya. Nah, ini saya coba bacakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar video-video saya sebelumnya ya. Ini banyak yang belum saya jawab juga. Mudah-mudahan jawaban saya bisa membantu teman-teman untuk tetap semangat dalam menghadapi gangguan ini. Karena apa yang saya sampaikan, apa yang saya bagikan ini adalah yang murni berdasarkan pengalaman pribadi saya. Saya bukanlah dokter, bukan ahli medis, bukan ahli hipnoterapi, bukan ahli obat-obatan. Saya hanya orang yang pernah menderita gangguan ini dan alhamdulillah sudah sembuh. Kalau saya bisa sembuh, saya yakin teman-teman juga bisa sembuh ya. Amin ya robbal alamin. Oke, langsung saja dari akunnya Abdul Ghafur. Saya 70% sudah mulai membaik mas, tapi sensasinya masih ada. Tapi saya yakin insya Allah, yang penting yakin, mudah-mudahan sembuh total, amin. Semangat teman-teman. Oke, iya betul sekali, memang harus semangat ya, dan harus yakin juga, karena memang saya yakin teman-teman juga akan sembuh ya. Jadi teman-teman tetap semangat. Yang kedua dari akunnya Husnilen ya. Kalau saya tangan kebas sama kaki, saya melayang tangan sama kaki. Saya juga ngalamin baru 2 bulan, lewat 3 harian lah, mata buram, lemas, kalau salah makan sedikit aja lambungnya langsung naik, asam lambungnya mungkin ini ya teman-teman ya, mual, muntah, perut sakit ya teman-teman ya. Jadi ini penting sekali ya teman-teman. Pertama jangan takut dulu ya, jangan terlalu cemas dulu ketika mengalami hal seperti ini, karena sebenarnya itu nggak apa-apa ya, karena kita mungkin ada makanan-makanan yang belum cocok ya di lambung kita yang masih sensitif ya, karena asam lambung kita sering naik juga kadang mengakibatkan seperti itu ya, mual, terus perut itu sakit. Makanya di sini itu penting sekali untuk jaga pola makan ya teman-teman ya. Hindari dulu makan makanan yang berpotensi menyebabkan asam lambung naik ya. Jadi konsisten ya teman-teman ya. Nanti kalau sensasinya sudah sedikit demi sedikit sudah mulai berkurang, itu bisa dicoba ya untuk makanan sedikit-sedikit dulu gitu ya. Oke, lanjut lagi. Dari akunnya Firza Firdaus. Sudah lama mas nggak bikin konten, kemana aja mas para pejuang? Masih butuh motivasinya mas. Iya, nggak kemana-mana ya teman-teman ya. Saya sampaikan lagi, memang kalau saya ada kesempatan, ada waktu yang memungkinkan untuk bikin video, saya bikin video, ingin selalu memotivasi teman-teman, karena saya tahu ya, gangguan ini, selain kita itu berjuang sendiri, itu butuh motivasi dari orang-orang yang sudah pernah mengalami gangguan seperti ini. Karena untuk orang-orang yang belum pernah mengalami hal seperti ini, ya, biasanya akan memberi masukan, nasihat, ya, dan mungkin kita itu juga kadang kalau dinasehatin oleh orang yang belum pernah ya, kita kurang ser gitu ya. Kadang malah justru kita mendapatkan hasil yang menurut kita itu kurang pas gitu ya. Jadi seolah-olah itu oh cuma kayak gitu kok, kamu kok kayaknya setiap hari kok ngeluh terus. Nah itu mungkin seperti itu ya teman-teman ya. Insya Allah saya akan selalu memotivasi teman-teman, karena kadang kendala sinyal juga ya, saya nggak ada wifi ya teman-teman ya. Insya Allah saya akan tetap memotivasi ya, semangat ya teman-teman ya. Lanjut lagi dari akunnya siapa ini? Bedul Adha. Hadir mas, saya menderita asam lambung sudah lama, sembuh kumat gitu aja sekarang masih, tapi sakitnya kadang-kadang juga.
Tapi yang kurasa sekarang kadang nyeri di tulangnya memar, itu sakit nyeri, kadang pindah lagi ke bawah perut, kadang juga ke atas ya teman-teman ya, ke bagian dada atas ya, nyut-nyutan, apa itu juga sensasi lambung. Menurut saya ya teman-teman ya, kalau kita mengalami gangguan asam lambung yang sering naik ya, atau GERD gitu ya teman-teman ya, memang merasakan hal seperti itu, saya juga sama ya teman-teman ya, jadi nggak usah khawatir. Jadi teman-teman nggak usah berpikir wah ini kenapa gitu ya, terus ini apa kena paru-paru, apakah ini kena jantung dan lain-lain, nggak usah berpikir seperti itu. Ketika teman-teman sudah memeriksakan diri ke dokter dan tidak didiagnosa penyakit yang lain hanya karena gangguan asam lambung, mah ya, yang asam lambungnya sering naik biasanya sering merasakan sensasi seperti itu. Jangan khawatir ya teman-teman, jaga di pola makannya ya teman-teman, sama pola hidup sehatnya ya. Kurangi beban pikiran juga, insya Allah nanti juga akan membaik ya. Semangat. Lanjut lagi dari akunnya Robert ya. Saya esofagitis GERD, gastritis, hasil endoskopi, sudah diobati 4 bulan mas, belum sembuh. Sensasinya cemas, malas, susah ketawa, murung, sama dengan gangguan non-organ. Sudah minum obat medis, masih belum sembuh. Nah, berarti cara merubah pikiran yang kusut, caranya bagaimana? Nah, teman-teman ya, ini menarik sekali ya. Jadi begini, sudah didiagnosa oleh dokter ya, mengalami esofagitis, GERD, dan gastritis ya. Itu biasanya kita itu kan mengalami banyak sensasi fisik ya. Nah, kalau kita punya dasar sifat yang pencemas ya, itu memang ketika muncul sensasi itu pikiran kita itu jadi nggak karu-karuan. Kita itu selalu berpikirnya sesuatu hal yang negatif ya. Jadinya sensasi fisik yang muncul terus menyebabkan kita itu berpikirnya itu negatif, kita itu berpikiran yang enggak, dan akhirnya mood kita itu jadi turun ya, mood bagusnya jadi turun. Jadi setiap hari itu yang dipikirkan itu sesuatu hal yang yang negatif gitu ya, kemungkinan negatifnya itu selalu dipikirkan. Nah, mulai sekarang itu kurangi ya teman-teman ya, karena kalau teman-teman terus ikutin seperti itu ya, nanti kita itu jadi nggak punya semangat. Kalau kita nggak punya semangat ya bawaannya murung, susah bahagia ya, terus apalagi ya pokoknya kayak hampa gitu ya teman-teman. Saya dulu merasakannya seperti itu ya. Jadi mulai sekarang nggak usah takut ya untuk masalah gastritis, GERD gitu ya. Kalau teman-teman sudah periksa ke dokter, terus ikutin arahan dari dokter ya, insya Allah nanti juga akan membaik, dan saya yakin itu ya. Jadi kalau saya dulu itu juga ke dokter itu rutin ya, terus kontrol juga rutin, saya ikutin saran-saran dari dokter juga ya. Dan alhamdulillah ada perkembangan. Selain kita berobat ke dokter, periksa rutin ke dokter, ya kita juga harus merubah pola pikir kita dengan cara seperti apa? Hadapi gangguan ini dengan sabar dan ikhlas. Saya yakin teman-teman juga nanti akan bisa mengendalikan kecemasannya. Sensasi fisik yang muncul kalau teman-teman sudah bisa memahami, wajar saja karena kita masih mengalami gastritis, GERD ya, atau gangguan asam lambung ataupun gangguan pencernaan. Insya Allah ketika muncul sensasi teman-teman nggak panik lagi, teman-teman sudah bisa beraktivitas lagi, nanti sedikit demi sedikit mood bagusnya itu akan keluar ya. Semangat. Oke. Lanjut lagi dari akunnya siapa ini? Sinikol. Saya cuma bingung sama pikiran sendiri, suka yang aneh-aneh. Ya, memang seperti itu ya teman-teman ya. Kadang kita itu bingung sendiri dengan pikiran kita. Selalu berpikir aneh-aneh ya. Memang untuk penderita gangguan asam lambung suka seperti itu ya. Jadi mulai sekarang alihkan ke aktivitas. Insya Allah nanti perlahan sedikit demi sedikit itu akan membaik. Saya yakin teman-teman ya. Memang susah untuk mengalihkan ke aktivitas karena kita itu sering merasakan sensasi yang muncul, terus belum lagi pikiran-pikiran kita itu melayang-layang kemana-mana ya, semua dipikirkan. Apalagi pikiran-pikiran yang sering muncul adalah pikiran-pikiran yang negatif gitu ya teman-teman ya. Tapi insya Allah nanti juga akan membaik ya teman-teman ya. Teman-teman coba kendalikan mulai dari sekarang, nggak usah takut, jangan takut, pasti akan sembuh teman-teman ya. Semangat. Oke. Lanjut lagi dari akunnya Mirnawati. Yang saya rasakan sekarang hanya kepala keliengan dan nyeri badan tidak seimbang Kak. Ya, itu ciri khas sekali ya. Orang yang mengalami gangguan asam lambung yang sudah disertai dengan kecemasan ya, atau GERD, anxiety, psikosomatik itu mengalami keliengan. Kenapa bisa seperti itu?
karena energi kita itu apa namanya drop ya teman-teman ya, sering drop ya. Asupan makanan kita itu terbatas ya, banyak makanan juga yang kita hindari karena kita mengalami gangguan pencernaan, energi kita belum full tapi kita pakai untuk berpikir ya, berpikirnya itu ya kadang kita tidak mau berpikir tapi pikiran ini jalan sendiri. Nah itu boros energi. Kalau boros energi ya teman-teman ya, kita bawaannya itu lemes ya, terus pusing, keliengan, sempoyongan, tidak seimbang, itulah kayak gitu. Pokoknya kalau apalagi kalau memejamkan mata seperti ini ya teman-teman, itu terasa sekali ya teman-teman. Saya dulu sama seperti itu ya, tapi insya Allah nanti ini akan sembuh. Dan sensasi yang menurut saya itu paling lama di saya ya teman-teman ya, itu adalah keliengan itu ya teman-teman, keliengan, sempoyongan seperti mau ambruk gitu ya, tiba-tiba pusing kayak mau pingsan, itu saya itu paling lama, tapi ini bisa sembuh. Jadi teman-teman tetap semangat ya, 3P jalankan konsisten ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya siapa lagi? Semangat terus ya, akunnya semangat terus ya, semoga semangat terus ya. Kenapa kita ingin mencoba ngobrol sama orang, ulu hati sakit dan tambah sakit, jadinya gelisah, dan ketika orang itu pulang sembuh. Nah ini ya teman-teman ya, jadi ketika kita ngobrol sama orang ya, jangan kita paksakan ya, jangan kita paksakan dalam artian seperti ini. Ketika diajak ngobrol, kalau kita sering apa namanya menjawab gitu ya, saya kan sampaikan ke teman-teman untuk bersosialisasi, akan tetapi ya kita ukur kemampuan kita bersosialisasi ngobrolnya ya, yang penting-penting dulu saja ya teman-teman, karena kalau kita itu ngobrolnya terlalu panjang terus apa namanya terlalu banyak ya, itu menyebabkan energi kita juga turun. Kalau sudah turun muncul sensasi di fisik ya teman-teman ya, itu nanti kita itu cemas. Dan seperti itu ketika orang itu pulang atau kita di sendirian ya, kita itu merasa mungkin lebih tenang ya, terus apa sensasinya itu mulai berkurang lagi dan normal lagi, bisa seperti itu ya teman-teman ya. Tapi bukan berarti dengan teman-teman misalkan sendiri itu ya, diteruskan kesendirian itu, tapi tetap saja dilatih untuk bersosialisasi, karena nanti teman-teman juga kan akan apa namanya hidup normal lagi ya, akan berkumpul dengan orang-orang, akan ke tempat keramaian, akan menghadiri acara-acara tertentu ya, terus pokoknya ya bersosialisasi seperti sebelumnya ya teman-teman. Jadi ini perlu dilatih, nggak apa-apa, yang penting sedikit-sedikit dulu ya teman-teman, insya Allah nanti juga akan membaik. Semangat ya teman-teman ya. Oke, sudah berapa menit? 12 menit, mungkin disambung lagi nanti ya teman-teman, saya mau masukin burung dulu ya. Udah sore ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, insya Allah saya lanjutkan lagi nanti pertanyaan-pertanyaannya ya. Tetap semangat teman-teman ya, insya Allah nanti juga akan sembuh dan saya yakin itu. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.